Pada chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan betapa hebatnya skill yang dimiliki oleh Pangeran Devi. Dia berhasil mengalahkan vampir servant kelas atas dengan teknik Dewa Pedang. Dia juga menggunakan skill Magic rank 9 yang berhasil menghilangkan efek Blood Polish yang dikeluarkan oleh servant kelas atas sebelumnya. Setelah pertarungan itu, Devi kehabisan mana dan dia pun jatuh pingsan selama 2 hari. Cerita kemudian berlanjut pada chapter ini. Devi telah bangun setelah pingsan selama 2 hari. Winley juga ada di sana. Dia sangat khawatir dengan situasi kakaknya. Akan tetapi, Devi sudah baik-baik saja. Ketika Winley memeriksa Devi, dia menemukan sesuatu. Sebuah tanda yang muncul di punggung Devi. Dan tanda itu adalah sebuah stigma. Stigma itu pertama kali ditemukan oleh seorang priest yang mengobati Devi. Kabar tentang Pangeran Devi yang memiliki tanda itu pun menyebar di seluruh penjuru kota. Karena tanda itu diberikan oleh dewa hanya kepada orang-orang pilihan saja. Stigma itu mampu memberikan tambahan kekuatan kepada Devi, sehingga mana holy power magicnya meningkat secara drastis. Padahal sebelumnya sangat sulit bagi Devi untuk meningkatkannya. Satu-satunya orang yang mengetahui kemampuan hebat yang dimiliki Devi adalah Putri Elena. Kemunculan stigma pada pangeran yang jatuh pingsan saat Blood Polish menghilang menjadi heboh dan mengacaukan seluruh penjuru kota. Devi memilih untuk merahasiakan kejadian yang sebenarnya kepada adiknya, yaitu Winley. Devi beralasan bahwa dia pingsan pada saat itu dan tidak tahu apa-apa. Devi merahasiakannya karena dia tidak ingin menambah heboh seluruh kerajaan dengan kekuatan sejati yang sebenarnya dimiliki oleh Devi. Setelah merasakan peningkatan kekuatan mana magicnya, tiba-tiba muncul semacam layar hologram di depan Devi, persis seperti game. Dia bisa melihat status biodata diri orang lain pada layar tersebut. Saat Devi sedang melihat layar tersebut, Devi tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan suara dari seseorang. "Sepertinya kamu senang bisa mengintip status orang lain," ucap suara itu. Devi terlihat terkejut dan bertanya-tanya dari manakah suara itu berasal. Ternyata suara itu berasal dari seorang wanita kecil. Sepertinya itu adalah iblis karena dia memiliki tanduk. "Aku terkejut Sagelko bisa terlepas begitu saja," ucap iblis wanita itu. Nampak dari penampilannya, wanita itu bukanlah iblis yang jahat. Melihat sosok wanita itu, Devi langsung teringat ketika Hades melukis seorang wanita di Hall of Heroes sebelumnya. Hades mengatakan bahwa wanita itu adalah salah satu orang yang diajarkan ilmu pedang oleh Hades. Dan ternyata dia benar seorang iblis, seorang raja iblis neraka bernama Perseus von Fallen yang disegel oleh Hades di dalam pedangnya. Tapi entah kenapa wujud iblis tersebut saat ini begitu kecil. Raja iblis wanita itu diikat oleh Devi dan diinterogasi olehnya tentang stigmata yang muncul di punggung Devi. Namun dengan rayuan mautnya dia berhasil membuat Devi mau melepaskan ikatannya. Sebenarnya penyebab peperangan antara dunia manusia dan iblis dalam catatan sejarah adalah ulah dari sang raja iblis yang ada di depannya saat ini. Namun, entah kenapa Devi merasakan hal yang berbeda terhadap iblis tersebut. Dia berbeda dengan raja iblis lainnya. Hawa keberadaannya, kepribadiannya, serta aura yang dimilikinya sama sekali tidak berbahaya. Karena Devi telah menggunakan skill tingkat tinggi pada pedang Kaldiras, maka dia pun terbebas dari dalam pedang dewa tersebut. Namun, kata Perseus, dia sedikit tertarik dengan sosok Devi, dan mulai sekarang Perseus akan ikut dengan Devi. Raja Iblis Perseus sepakat akan menjadi partner dan bekerja sama dengan Devi. Pada waktu sebelumnya, semua orang dihebohkan dengan turnamen pedang antar benua. Namun, setelah kejadian penyerangan servant kelas atas pada kompetisi tersebut dan munculnya stigmata di negeri tersebut, maka kehebohan semua orang langsung tertuju kepada Devi, sang pemilik stigmata. Hingga Devi menjadi pusat perhatian semua orang. Dia menjadi orang yang terkenal saat ini. Kebanyakan dari orang-orang ingin melihat stigmata yang ada di punggung Devi,
karena itu merupakan tanda bukti cinta yang diberikan oleh dewa kepada orang-orang pilihan. Devi kemudian menyuruh Barise dan Winley untuk berkemas. Devi dan adiknya pun bergegas pulang ke kerajaan Ron di malam hari. Di perjalanan, Raja Iblis Persek mengatakan kepada Devi, "Apakah kau tidak ingin menjadi pemilik pedang Dewa Kaldiras?" Karena Devi adalah satu-satunya orang saat ini yang mampu menggunakan kekuatan dari pedang tersebut, sehingga Devi dinilai lebih cocok untuk menjadi masternya. Devi pun menjawab bahwa pedang itu memanglah hebat, akan tetapi itu bukanlah milikku, dan aku bukanlah orang dewasa yang mengambil permen dari anak-anak. Setelah pulang ke kerajaan, Devi dan adiknya pun menemui Raja dan Ratu. Raja dan Ratu mengucapkan selamat kepada Devi, karena Devi telah menjadi orang yang dipilih oleh dewa, serta memperoleh stigmata. Akan tetapi, sang Ratu mengucapkan selamat kepada Devi dengan perasaan marah, sekaligus iri dengki. Bagaimana mungkin menurut Ratu, Devi si anak lemah bisa mendapatkan stigmata? Setelah pertemuan tersebut, Raja meminta Devi untuk tinggal sebentar. Raja dan Devi kemudian melakukan diskusi empat mata. "Ini adalah pertama kalinya aku bertemu denganmu setelah aku bangun dari koma," ucap Devi kepada Raja. Devi sangat membenci Raja yang merupakan ayah kandungnya sendiri. Devi juga menanyakan kenapa ayahnya mengabaikan ibunya yang ketika itu telah diracuni. Raja hanya menjawab, "Menjadi raja itu sulit. Banyak sekali pertimbangan dan keputusan yang harus aku ambil. Bahkan memutuskan sesuatu yang tidak diketahui." Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Devi mengatakan bahwa ada istilah seorang anak akan mengikuti jalan orang tuanya. "Akan tetapi aku tidak akan mengikutimu," ucap Devi. Raja pada awalnya berniat menjadikan Devi sebagai raja dan penerus kerajaannya nanti. Akan tetapi dengan tegas Devi menolaknya. Bahkan Devi mengatakan, "Silahkan saja berikan penawaranmu itu kepada orang lain," ucap Devi, dan dia pun langsung pergi dari sana tanpa berpamitan. Scans kemudian memperlihatkan perbincangan antara asasin terbaik kerajaan dengan Master Guild. Asasin itu diberikan tugas untuk menyingkirkan Devi, dan dia berkata akan membawa kepala Devi ke hadapan Master Guild itu. Asasin itu mengatakan tidak akan sulit membunuh Devi si bocah lemah. Tidak lama berselang, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Master Guild merasakan hawa membunuh datang. Seketika itu juga, seseorang muncul di belakang orang tersebut dan menjatuhkannya ke arah depan. Master Guild langsung mengetahui orang di belakangnya saat ini adalah master dari Assassin. Bahkan dia tidak percaya sama sekali kerajaan memiliki master assassin sehebat orang yang muncul di belakangnya saat ini. Tentu orang yang datang tersebut adalah Devi. Ketua guild meminta pertolongan, akan tetapi tidak ada satupun orang yang tersisa dari guild terbaik kerajaan itu. Semua orang yang ada di sana telah mati, termasuk assassin terhebat kerajaan yang akan bertugas mengambil kepala Devi tadi, dan dia telah tergeletak di lantai saat ini. Devi meminta kepada ketua guild kerajaan untuk memberikan seluruh berkas para bangsawan yang memiliki hubungan langsung dengan raja dan daftar kejahatan-kejahatan mereka. Akhirnya, dengan ancaman yang sangat menakutkan Master Guild tersebut, Devi mendapatkan informasi yang dicarinya tersebut. Setelah mendapatkan berkas tersebut, Devi pun pergi ke atas gedung dan dia memeriksa berkas informasi yang telah dia dapatkan. Persek mengatakan, kayaknya sebentar lagi akan ada kolam darah karena Devi ingin menyingkirkan para bangsawan yang telah berbuat kejahatan. Devi pun menjawab, bukan ide yang bagus membunuh mereka semua. Tindakanku harus semulia mungkin. Tidak peduli bangsawan ternama sekalipun, mereka pasti memiliki musuh politik,
ucap Devi. Berserk bertanya kepada Devi, apa sebenarnya tujuan Devi sekarang? Devi hanya menjawab, bukankah sudah jelas? Aku ingin menjaga keluargaku agar hidup aman, tidak kelaparan, punya tempat tinggal yang nyaman, tidak terbawa masalah, hidup sehat bugar, dan panjang umur, ucap Devi. Raja Iblis Berserk tertawa guling-guling mendengar jawaban dari Devi. Dia tidak menyangka sama sekali akan mendapatkan jawaban seperti itu dari seorang pangeran Devi. Devi berkata bahwa dia akan segera meninggalkan kerajaan. Sebagai anggota kerajaan, Devi memiliki wilayah kekuasaan. Walaupun kecil, aku akan tinggal di sana dan hidup dengan damai, menghasilkan banyak uang, serta menjalankan hobiku di sana. Sepertinya Devi akan membuat wilayah yang nantinya akan dia buat menjadi kerajaan. Dia tidak ingin mewarisi kerajaan dari ayahnya yang dia benci. Devi bertekad ingin menciptakan sebuah kerajaan paling maju dan paling hebat dalam sejarah di muka bumi. Namun, Devi tidak ingin menjadi raja terlebih dahulu. Akan tetapi, pada saat ini dia hanya ingin menjadi pengatur sebuah wilayah saja. Akan tetapi, kita lihat saja nanti bagaimana lanjutannya. Sesuai dugaan Devi, setelah Devi mendapatkan stigmata, Ratu Jahat tentu tidak ingin Devi berada di sana. Sehingga Ratu menyarankan kepada Raja untuk memberikan Devi wilayah kekuasaan. Sehingga Raja dan Ratu sepakat untuk mengirim Devi ke sebuah wilayah dan meminta Devi untuk mengelola wilayah tersebut. Alasan Ratu sebenarnya mengirim Devi ke sana adalah untuk menghilangkan Devi dari kerajaan. Karena rencana-rencananya telah gagal untuk menyingkirkan Devi. Bahkan para asasin terbaik utusan Ratu tidak ada yang bisa memusnahkan Devi. Malahan semua asasin itu telah dibantai oleh Devi. Bukan cuma itu saja, bahkan berkas super rahasia yang tersimpan di 7 guil kerajaan telah diambil. Sehingga Ratu merasakan ancaman yang serius terhadap dirinya. Hingga pada akhirnya dia mesti merencanakan agar Devi pergi dari kerajaan Ron secara baik-baik. Adapun alasan Raja mengirim Devi adalah untuk menguji kemampuan Devi yang telah dipilih oleh dewa. Apakah dia layak dan bisa mengembangkan suatu wilayah. Adapun wilayah kekuasaan yang akan dikelola oleh Devi adalah sebuah wilayah yang bernama Hens. Namun, wilayah ini adalah wilayah terpencil yang disebut-sebut sebagai tanah terkutuk. Disebut sebagai tanah terkutuk karena tempat itu adalah tempat yang tandus. Tidak ada tanaman yang mampu tumbuh di sana. Mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan wilayah yang tidak mungkin dapat dikembangkan, Devi merasa sangat senang. Karena jika dia dapat mengubah tempat tersebut menjadi tempat yang layak untuk ditinggali, maka semua orang tentu akan kaget melihatnya. Marquis Patrice, seorang sword pedang pelindung kerajaan yang mendukung Devi. Dia adalah orang yang bertugas melindungi ibunya dulu, tetapi dia merasa gagal karena tidak bisa melindungi ibunya dari kematian. Namun Devi telah mengetahui Patrice tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan mengumpulkan bukti-bukti mengenai dalang di balik kematian ibunya. Patrice datang menemui Devi sebelum Devi pergi ke Hens. Dia mengatakan jika pangeran butuh bantuan, segeralah untuk menghubunginya. Namun Devi mengatakan kepadanya, lihatlah Marquis, akan kuubah wilayah itu menjadi tempat yang layak untuk ditinggali. Dan kupastikan akan mengguncang para bangsawan keparat di kerajaan ini. Devi dan orang-orang yang ikut dengannya telah tiba di wilayah Hens. Wilayah yang telah coba dikembangkan selama 10 tahun. Namun dalam 5 tahun langsung mati gara-gara kekeringan. Bahkan sampai sekarang belum diketahui penyebab kekeringan tersebut. Setelah Devi memeriksa informasi tempat tandus tersebut menggunakan status window miliknya, ternyata tempat tersebut terkena kutukan sihir hitam. Devi mencoba menggunakan sihir penyucian tingkat 3,
Namun nampaknya tidak akan semudah itu untuk mematahkan sihir tersebut. Sesampainya di depan gerbang wilayah Hans, Devi disambut para penjaga di sana. Terlihat tangan ketua penjaga di sana penuh dengan luka yang terperban. Devi mengira tempat tersebut baru saja diserang oleh monster. Biasanya, monster yang menyerang wilayah tersebut adalah sejenis goblin. Devi nampaknya harus mengatasi monster goblin itu terlebih dahulu sebelum dia berusaha untuk mengatasi sihir hitam yang ada di wilayahnya itu. Devi meminta pengawal untuk mengumpulkan semua orang di Hans. Dia ingin menyampaikan sesuatu. Pada mulanya, Devi memperkenalkan dirinya sebagai penguasa baru di wilayah Hans. Singkat cerita, Devi mengajak orang-orang di sana untuk menyerang markas goblin malam ini, untuk membasmi dan menyelamatkan orang-orang yang telah diculik. Mendengar ajakan Devi, semua orang terkejut karena mereka sadar kekuatan yang mereka miliki sekarang sangatlah kurang. Mereka merasa tidak akan mampu melakukannya, dan itu sama saja dengan bunuh diri. Akan tetapi, mengatakan dengan tegas oleh Devi, "Percayalah kepadaku, aku pun juga akan ikut. Kalau kalian tidak percaya denganku, setidaknya kalian harus percaya dengan stigmata yang telah Dewa berikan kepadaku. Aku pasti akan melindungi kalian dan takkan membiarkan kalian mati," ucap Devi dan meyakinkan semua orang. Devi akhirnya berhasil mengumpulkan pasukan untuk menyerang pasukan goblin. Pasukan yang hanya berjumlah 13 orang. Tentu saja secara akal, jumlah tersebut tidaklah cukup untuk melakukan penyerangan ke markas goblin. Belum lagi, para penjaga banyak yang telah kelelahan karena mereka baru saja kemarin malam wilayah mereka diserang pasukan goblin, dan mereka telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayah mereka. Akhirnya Devi dan pasukannya menemukan markas para goblin. Terlihat di sana mereka sedang melakukan pesta di desa yang telah mereka kuasai. Mereka semua sangat bersemangat untuk bertarung demi membalaskan dendam kepada para goblin. Tanpa banyak bicara, Devi memulai pertempuran dengan menembakkan sebuah panah, dan panah itu mengenai kepala seekor goblin. Para pasukan yang dibawa oleh Devi langsung panik dan khawatir. Mereka sebenarnya tidak ingin menyerang para goblin secara langsung. Devi kemudian mengatakan agar pasukannya tetap tenang. "Karena kalian tidak akan kubiarkan mati," ucap Devi. Devi kemudian mengeluarkan skill buff dan support yang memberikan tambahan kekuatan yang sangat besar kepada para pasukan. Mereka kemudian mulai menyerang. Pembantaian monster goblin pun sedang berlangsung. Mereka sangat bersemangat. Semuanya telah menjadi kuat dan tak terkalahkan. Satu demi satu goblin berjatuhan. Bahkan Devi langsung memberikan healing kepada pasukan yang terluka, dan luka itu langsung sembuh. Hingga pada akhirnya mereka menang dan berhasil mengalahkan para goblin. Devi dan Berserk hanya memantau dari atas atap. Mereka tidak ikut bertarung, dan itu pun sudah cukup untuk memenangkan pertempuran. Mereka juga berhasil menyelamatkan orang-orang yang telah diculik oleh goblin. Tujuan Devi memimpin para pasukan ini adalah untuk menanamkan rasa takut dan kagum kepada semua orang. Akan tetapi, ini sudah lebih dari rencana awal. Semua orang sangat mengagumi dan menyanjung Devi. Bahkan mereka terus-menerus memanggil Devi sebagai tuannya di sepanjang perjalanan. Para penduduk kota termasuk penjaga gerbang wilayah telah mengira bahwa mereka yang pergi menyerang markas goblin tidak akan kembali dengan selamat, karena hanya pergi dengan 13 pasukan saja. Bahkan mereka telah berpikir untuk mempersiapkan diri mengangkut mayat-mayat yang akan berjatuhan. Akan tetapi semuanya bungkam ketika melihat Devi dan pasukannya kembali dengan keadaan baik-baik saja, tanpa ada satu orang pun yang kurang. Kedatangan mereka pun disambut dengan rasa ketidakpercayaan sekaligus rasa gembira. Mereka menyoraki Pangeran Devi. Orang-orang merasa kagum terhadap pemimpin mereka yang telah berhasil menghancurkan para goblin. Mungkin masih ada desa goblin yang tersisa, jadi kita akan menyapu bersih secara perlahan, ucap Devi.
Tidak butuh waktu lama bagi Devi untuk mendapatkan kepercayaan dari warganya terhadap dirinya yang akan mengelola wilayah mereka. Kehebatan Devi sebagai pemimpin dan kekuatan hebat yang dimilikinya telah tersebar ke seluruh wilayah kota. Hal tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang tinggal di sana. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana? Kalian pasti penasaran bagaimanakah kelanjutan cerita dari komik ini? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like, berikan komentar kalian di kolom komentar, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Demikian perjumpaan kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Admin izin pamit dan admin ucapkan terima kasih banyak.